Pemirsa, saat ini rekan kami Salam Rahmat sedang berada di posko bantuan Kopassus yang sedang melakukan trauma healing kepada anak-anak. Selamat siang menuju sore, Salam. Ini bagaimana suasana di sana? Sepertinya anak-anak di belakang Anda ini sudah siap untuk trauma healing ya. Bagaimana suasana terkini ya? Ya baik, selamat sore. Bremanda dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari lokasi tempat kami melaporkan, yang mana saat ini kami sudah berada di kawasan lokasi tempat pengungsian bantuan dari posko Kopassus yang berada di Cianjur. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini anak-anak ini sudah sangat gembira sekali dari adanya posko trauma healing yang didirikan oleh Kopassus pada menjelang sore hari ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, aktivitas di posko pengungsian bantuan Kopassus ini terpantau sudah ramai sekali oleh anak-anak yang senang sekali, mengaku gembira dengan dihadirkannya posko bantuan dari adanya trauma healing pasca gempa Cianjur yang mengguncang sejak Senin siang lalu. Bahkan hingga tadi siang pun ini gempa masih terasa kuat di tempat kami melaporkan saat ini, yang mana ini tak juga sempat membuat bahwa dari anak-anak sendiri ini merasa ketakutan sekali pasca gempa tadi siang yang cukup hebat mengguncang di tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dari aksi adanya trauma healing ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan Wakil Komandan Jenderal Kopassus, yaitu dengan Bapak Brigjen TNI Dedi Suryadi. Halo, selamat siang menjelang sore, Pak. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Selamat datang di posko bantuan Kopassus, Mas. Oke, siap. Pak, ini bisa diceritakan Pak mengenai agenda pada hari ini, apa saja yang dilakukan dari Kopassus sendiri? Oke. Hari ini kami sudah meluncurkan personil yang tadi untuk melaksanakan pencarian di wilayah Desa Cijendil juga, yang tadi akibat longsor, Mas. Tadi ada kurang lebih 8-10 orang. Terus yang kedua, kegiatan ini yang tentu mungkin kita hibur buat para pengungsi, karena di sini banyak sekali anak-anak yang tentunya perlu kita kasih hiburan. Oke Pak, ini tujuannya untuk apa Pak dilakukannya dengan trauma healing ini? Mengingat dari pemantauan yang kami lakukan ini sebagian besar atau bahkan mungkin belum ada tenda-tenda pengungsian yang dilakukannya trauma healing bagi anak-anak ini. Mungkin ini bisa menjadi pencetus untuk pertama kalinya di gempa pasca Cianjur ini Pak. Ini bagaimana Pak? Tujuannya seperti apa? Ya. Jadi mereka itu udah masuk hari ketiga nih, Mas. Jadi saya lihat kalau dari makan mereka cukup lah kita berikan 3 kali sehari. Namun mereka di tempat ini bagaimana tetap bergembira, dan mungkin kita lupakan kemarin kesan-kesan ataupun pengalaman-pengalaman pada saat gempa di rumahnya. Dan tentu kami bersama ibu-ibu, ada anggota kami juga, kita kumpulkan dengan berbagai macam permainan-permainan. Ya mudah-mudahan mereka bisa terhibur dan bisa lebih semangat tinggal di tempat pengungsian ini. Oke. Pak Dedi, ini kalau boleh tahu Pak, untuk selain kegiatan yang dilakukan dari trauma healing ini, apakah nantinya ada kegiatan-kegiatan lainnya untuk anak-anak ini Pak? Ini untuk kegiatan-kegiatan anak-anak ini tentu kami tadi pagi dengan sore ini permainan yang berbeda, Mas. Jadi macam-macam permainan yang berbeda, tentu dengan berbagai game. Ada juga sumbangan makanan, kita kasih kuis, kasih hadiah, kasih apa, termasuk juga itu. Dan tentu di samping juga tadi juga ada gempa susulan, dan mereka jangan sampai punya trauma yang berlebihan. Dan kita hibur tetap untuk bergembira. Oke. Pak, ini terakhir Pak, kalau boleh tahu untuk dari posko dari Kopassus ini sendiri, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun juga dari para pengungsi yang ada di sini, kekurangan apa saja yang bisa sekiranya ini akan dibantu oleh masyarakat ataupun juga bisa di cover oleh pemerintah Pak? Ya. Tadi karena kalau makanan saya mungkin sampai saat ini masih cukup, Mas. Terus tadi kami banyak anak-anak, ada bayi, bahkan ada yang baru melahirkan hari ke-6 nih di sini. Mereka juga butuh pampers, terus yang wanita juga ada pembalut, termasuk juga tempat mereka tinggal yang saat ini menggunakan alas stiker maupun matras yang seadanya. Dan apabila digunakan dalam waktu lama,
ya mungkin akan menjadi permasalahan, sehingga kita perlukan kasur-kasur lapangan, matras-matras yang tentu tidak menghindari mereka dari tanah dengan wilayah tubuh kita. Pak, ini terkait dengan apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa ada bayi yang belum genap 7 hari ya Pak. Ini kondisinya seperti apa saat dievakuasi ke posko ini Pak? Tadi pada saat dievakuasi, pada saat hari pertama rumahnya hancur, ya alhamdulillah mujizat yang Maha Kuasa Mas, itu tidak tertimpa oleh reruntuhan bangunan. Dan kebetulan juga kita ada tim anggota yang terus melakukan patroli di desa, ini di desa Pamengpek, terutama pada saat itu, dan ada orang tua yang minta tolong sehingga kita segera evakuasi. Sekarang udah tinggal di tenda dan kondisi saat ini bayi maupun orang tua dalam kondisi sehat. Terus juga kita di sini di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan ini juga ada posko kesehatan. Kita siapkan dokter dan kita periksa siapapun yang membutuhkan obat maupun pemeriksaan dokter, kita siapkan untuk menjaga bagaimana yang perlu kita selamatkan ini masyarakat-masyarakat yang saat ini berada di pengungsian, sehingga mereka tetap sehat dan tetap bergembira. Untuk total dari pengungsi yang ada di posko Kopassus ini, total hingga saat ini sudah ada berapa pengungsi Pak? Sampai dengan saat ini ada 1.748 kepala orang yang ada di sini, yang tentu berasal dari desa Cijedil sama desa Pamengpek. Mudah-mudahan dengan kondisi saat ini juga bisa kita tangani semua, alhamdulillah, dan tidak ada kendala. Dan tentu yang kita harapkan, kita saling sama-sama berdoa semoga mereka bisa tetap nyaman, tetap bergembira, dan tentu tetap sehat, Mas. Pak, ini terakhir Pak, apakah dari Kopassus ini turut serta untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang sekiranya ini masih tertimbun ataupun juga masih tertimpa reruntuhan bangunan ataupun tertimbun longsor? Apakah Kopassus juga turut membantu Pak? Ya. Tadi siang sebelum turun hujan, kita sudah turunkan personil untuk mencari korban. Ada tadi yang ditemukan satu korban yang langsung dibawa oleh tim dari Basarnas Kesehatan, dan kami juga siang hari ini juga membawa personil dengan anjing pelacak, sehingga besok akan kita turunkan juga karena kesulitan di lapangan cukup sulit untuk menemukan korban-korban yang saat ini masih tertimbun longsor maupun tanah-tanah yang ada. Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi atas informasinya. Semoga anak-anak ini juga bisa kembali sehat, baik pikiran maupun psikisnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Dedi atas informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Brigjen TNI Hendra Rosyadi, yang mana sebagai Wadanjen Kopassus, dan saat ini sedang juga dilihat bersama kami pemirsa di layar kaca Anda juga dapat terlihat bahwa anak-anak saat ini sedang bergembira sekali, menari sambil bernyanyi di ajang ataupun juga dalam acara trauma healing pasca gempa Cianjur mengguncang sejak Senin siang lalu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini di posko pengungsian Kopassus ini sudah ada sebanyak 1.748 pengungsi. Iya, bagaimana? Ya, Salam, sangat terasa sekali kegembiraan anak-anak di sana dan semoga trauma healing ini bisa membuat mereka sedikit lupa dengan tragedi yang terjadi pada Senin kemarin. Terima kasih Salam atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.